Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Opini Hukum yang dikelola oleh Pardo Gultom, SOS, SH, MH. Pada video kali ini kita akan membahas pengantar ilmu hukum bagian ketiga, yang berisi tentang kaidah hukum dan sanksi. Pada pengantar ilmu hukum bagian kedua, kita telah membahas tentang tujuan mempelajari ilmu hukum beserta penggolongannya. Jangan lupa subscribe, centang lonceng, like, komen, dan share ya guys. Hukum dibentuk karena dua alasan, yaitu, pertama, karena gejala sosial. Dalam masyarakat telah berlaku nilai atau kondisi yang tidak terlepas dari kehidupan masyarakat. Karena hukum tidak terlepas dari masyarakat, maka hukum itu tidak statis tetapi bersifat dinamis yang selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Yang kedua karena hukum sebagai rekayasa sosial. Yaitu hukum dimaksudkan untuk merubah nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, terdapat kaidah hukum dan sanksi dalam hal diadakannya hukum. Kaidah hukum menurut asal-usulnya, dibedakan dalam dua jenis, yakni, pertama, kaidah hukum yang berasal dari kaidah-kaidah sosial lain yang bersifat non-hukum di dalam masyarakat, seperti kaidah moral, agama, dan kesopanan. Menurut Paul Bohannan, kaidah hukum ini berasal dari proses double legitimasi atau pemberian ulang legitimasi menjadi suatu kaidah hukum. Contohnya yaitu, larangan membunuh yang telah dikenal sebelumnya dalam kaidah agama, kaidah moral, dan melalui proses pelembagaan kembali diubah menjadi kaidah hukum yang dituangkan dalam pasal 338 KUH Pidana. Yang kedua, kaidah hukum yang diturunkan oleh otoritas tertinggi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu, dan langsung terwujud dalam wujud kaidah hukum, serta sama sekali tidak berasal dari kaidah sosial lain sebelumnya. Dengan demikian, kaidah hukum merupakan kaidah yang lahir dari kehendak manusia, yang dilandasi oleh nilai-nilai ideal dan kenyataan pada tatanan kebiasaan. Selanjutnya adalah sanksi terhadap kaidah hukum. Antara kaidah hukum dan sanksi hukum merupakan dua rangkaian yang tidak terpisahkan. Tanpa sanksi, maka kaidah hukum akan tinggal sebagai macan ompong yang tidak berguna. Kaidah hukum akan kehilangan identitas yang menjadi pembedanya dengan kaidah-kaidah sosial lain di masyarakat. Sanksi merupakan atribut yang sangat penting agar kaidah hukum dapat berlaku dan ditaati. Hukum dan sanksi diibaratkan dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Hukum tanpa sanksi sangat sulit melakukan penegakan hukum, bahkan dapat dikatakan bahwa norma sosial tanpa sanksi hanyalah moral, bukan hukum. Dan sebaliknya, sanksi tanpa hukum dalam arti kaidah, akan terjadi kesewenang-wenangan penguasa. Sanksi selalu terkait dengan norma hukum atau kaidah hukum dengan norma-norma lainnya, misalnya norma kesusilaan dan norma agama atau kepercayaan. Dengan sanksilah, maka dapat dibedakan antara norma hukum dengan norma lainnya, sebagaimana dikatakan oleh Hans Kelsen bahwa perbedaan mendasar antara hukum dan moral adalah hukum merupakan tatanan pemaksa, yakni sebuah tatanan norma yang berupaya mewujudkan perilaku tertentu dengan memberikan tindakan paksa yang diorganisir secara sosial kepada perilaku yang sebaliknya. Sedangkan moral merupakan tatanan sosial yang tidak memiliki sanksi semacam itu. Sanksi dari tatanan moral hanyalah kesetujuan atas perilaku yang sesuai norma dan ketidaksetujuan terhadap perilaku yang bertentangan dengan norma. Dan tidak ada tindakan paksa yang diterapkan sebagai sanksi. Selain norma hukum, terdapat norma sosial yang mengatur perilaku manusia terhadap sesamanya, yang biasa disebut moral. Dan disiplin ilmu yang ditujukan untuk memahami dan menjelaskannya disebut etika. Antara keadilan dan kepastian hukum tercakup hubungan moral dengan hukum positif. Bila keadilan merupakan dalil atau tujuan dari moral, maka kepastian hukum merupakan tujuan dari hukum positif. Di mana tidak ada kepastian hukum, maka di situ tidak ada keadilan. Bila keadilan bersifat relatif, maka kepastian hukumlah yang menjadi kebenaran. Sebuah negara merupakan komunitas hukum yang berkeadilan. Bila keadilan tidak ada, maka hukum juga tidak ada. Karena apa yang diperbuat oleh hukum, diperbuat pula oleh keadilan. Namun pertanyaannya, apakah keadilan itu? Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah kebaikan yang memberikan apa yang menjadi hak semua orang. Hukum merupakan tatanan pemaksa yang adil, yang dibedakan dari tatanan pemaksa lainnya. Menurut Hans Kelsen, norma hukum bisa dianggap valid, sekalipun ia berlainan dengan tatanan moral. Dan menurut John Austin, hukum adalah perintah dari penguasa negara yang menentukan apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan.
Kekuasaan penguasa itu memaksa orang lain untuk taat. Ia memberlakukan hukum dengan cara menakut-nakuti, dan mengarahkan tingkah laku orang lain ke arah yang diinginkannya. Hukum yang sebenarnya memiliki 4 unsur, antara lain, pertama yaitu perintah atau command, kedua yaitu sanksi atau sanction, ketiga yaitu kewajiban atau duty, dan keempat yaitu kedaulatan atau sovereignty. Hukum termasuk solens kategori atau sebagai keharusan, bukan seins kategori atau sebagai kenyataan. Orang menaati hukum karena memang seharusnya ia menaati sebagai perintah negara. Melalaikan perintah akan mengakibatkan orang itu berurusan dengan sanksi. Aliran hukum positif memberikan penegasan terhadap hukum, yaitu bentuk hukum adalah undang-undang. Isi hukum adalah perintah penguasa. Ciri hukum adalah sanksi, perintah, kewajiban dan kedaulatan. Dan sistematisasi norma hukum menurut Hans Kelsen adalah hierarki norma hukum. Terkait dengan sanksi, Wiryono Projodikoro memberikan uraiannya, khususnya terhadap hukum pidana, yaitu bahwa ada 2 unsur pokok hukum pidana. Pertama, adanya suatu norma, yaitu suatu larangan, atau suruhan, atau kaidah. Kedua, adanya sanksi atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukum pidana. Norma-norma yang disertai sanksi pidana berada dalam salah satu atau lebih dari 3 bidang hukum, yaitu hukum perdata atau privatrecht atau burgerlijk recht, hukum tata negara atau staatsrecht, dan hukum tata usaha negara atau administratif recht. Selama ini, terdapat 3 kemungkinan sikap yang ditunjukkan masyarakat terhadap sebuah kaidah hukum, yaitu taat, melanggar, ataukah menghindar. Berdasarkan ketiga jenis kemungkinan sikap masyarakat itu, sangat mungkin terjadi bahwa seseorang tidak mematuhi kaidah hukum secara sukarela, bahkan melanggarnya. Oleh karena itu, penerapan sanksi seringkali dipandang sebagai alternatif terampuh dalam rangka menegakkan hukum. Demikian penjelasan kami pada pengantar ilmu hukum bagian ketiga ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti penjelasan selanjutnya di channel Opini Hukum ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.